Om Swastiastu. Halo Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Made Daniel Rananda, nomor absen 22 dari kelas 10 MIPA 9. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai peran pelaku ekonomi. Silakan simaklah videonya. Interaksi peran pelaku ekonomi. Di sini, saya akan membahas yang pertama, interaksi peran pelaku ekonomi 2 sektor, yang kedua, interaksi peran pelaku ekonomi 3 sektor, dan yang ketiga, interaksi peran pelaku ekonomi 4 sektor. Interaksi peran pelaku ekonomi 2 sektor. Perekonomian 2 sektor disebut juga perekonomian yang sederhana karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Sektor RTK atau konsumen membeli barang atau jasa dari sektor RTP atau produsen. Di sisi lain, RTP akan menerima uang dari RTK. Artinya, di sini RTK berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTP sebagai penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan kemampuan yang dimilikinya. Sementara, harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau pasar output. Bisa dilihat di sini terdapat diagram aliran pendapatan dan pengeluaran dari RTK dan RTP. Pada diagram tersebut menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian ini mengalami keseimbangan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai interaksi peran pelaku ekonomi 3 sektor. Perekonomian 3 sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Di sini terdapat diagram arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa serta uang antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dari diagram tersebut, anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Selanjutnya di sini terdapat interaksi peran pelaku ekonomi 4 sektor. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat 2 kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Di sini terdapat diagram arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dari diagram tersebut, dapat kita lihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat 2 macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing, atau bisa disebut dengan devisa. Terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya meminta maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.